menceritakan tentang seorang pria yang dapat menghentikan waktu. Apapun dapat dia lakukan dengan kemampuan tersebut. Jika waktu dapat dikendalikan, tentu hal-hal konyol dapat dilakukan. Berikut adalah kisahnya. Di awal film terlihat sang tokoh utama bernama Ben dan pacarnya bernama Suzy sedang bertengkar. Ben meminta pacarnya untuk mengakhiri hubungan, hanya karena Ben merasa tidak bisa membahagiakan pacarnya itu. Seminggu pun berlalu dan kini Ben hanya bisa menatap iri kepada Suzy, karena mantan pacarnya itu telah memiliki kekasih baru, yang bernama Steph. Ben terlihat cukup menyesal karena telah memutuskan Suzy. Dia diberi saran oleh Sean yang merupakan sahabatnya agar tidak terlalu memikirkan Suzy. Malam harinya Ben nampak sedang menghubungi Suzy untuk balikan. Namun ternyata Suzy udah nyaman dengan Steve, yang tidak akan ditinggalkannya. Masih belum cukup dengan penolakan yang diterimanya. Hati Ben kembali hancur setelah mengetahui bahwa Suzy malah mengaku kalau sudah adu badan dengan Steve. Sejak itu Ben mulai depresi dan selalu terbayang-bayang kenapa saat pacaran dia tidak adu badan juga dengan Suzy. Hingga suatu ketika Ben mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan di sebuah toko. Ben bekerja bersama dengan beberapa karyawan lainnya. Seperti Sharon, Bri, dan Matt. Namun seperti biasanya Ben masih belum bisa melupakan Suzy dari masa lalunya. Hingga pada akhirnya entah apa yang mendasarinya, ketika Ben melamun seolah waktu berjalan sangat lambat lalu kemudian waktu pun berhenti. Saat seperti itu hanya Ben seorang yang bisa bergerak dengan bebas. Menyadari fenomena aneh tersebut, Ben seolah tidak ingin membiarkan gitu saja. Jangankan Ben, rata-rata cowok penonton ini pun pasti maulah. Lanjut, Ben yang memang sangat mendambakan tubuh indah wanita pun dengan segera memanfaatkan kesempatan itu dengan menggambar tubuh telanjang para pengunjung secara santai. Ketika sudah selesai dengan keseruannya, Ben pun dengan mudahnya tinggal meregangkan jari-jari tangannya lalu semua akan kembali seperti semula. Sebagai seorang pegawai baru, Ben pun sering dikerjai oleh rekan kerjanya, terutama oleh Matt dan Bri. Bahkan ketika Ben sedang menatap Sharon, ia justru dipelorot celananya oleh mereka. Meski gitu Ben tidak tampak mengambil serius aksi tersebut. Nampaknya Ben juga tertarik pada Sharon. Pria itu bahkan pernah mencoba menghentikan waktu. Namun tampaknya Sharon tidak terpengaruh dengan hal tersebut, dan ia tampak masih bisa berjalan meskipun gerakannya sedikit melambat. Sialnya lagi-lagi Ben harus merasa kecewa, karena kali ini Matt mengaku akan mengencani Sharon malam nanti, sekaligus juga menikmati tubuh Sharon. Di lain hari seluruh pegawai sedang mengikuti pertandingan futsal, dan Ben kembali melancarkan aksinya dengan menghentikan waktu. Ketika bola yang ditendang Matt mengenai wajah sang manajer, hingga hidung manajer pun patah. Anehnya saat Ben menghentikan waktu tersebut, saat itu juga ia mendapati ada suara yang menarik perhatiannya dan ternyata itu berasal dari seseorang misterius, yang nampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh aksi Ben. Sosok misterius tersebut bisa bergerak bebas meski Ben telah menghentikan waktu di sana. Sosok tersebut langsung kabur gitu saja, ketika Ben mencoba untuk mendekatinya. Setelah merasa cukup dengan aksinya, Ben pun mengembalikan waktu seperti semula. Dan kali ini ia mendapat kesempatan mengantar pulang Sharon, karena Matt harus membawa sang manajer ke hospital. Seolah tak ingin melewatkan kesempatannya untuk mendekati Sharon. Dalam perjalanan Ben menyempatkan untuk mengajak wanita itu ke sebuah warung makan, dan disinilah akhirnya mereka ngobrol tentang diri mereka masing-masing. Sharon mengaku jika dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Matt, dan hanya sebatas teman saja. Sementara Ben mengatakan bila dirinya berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Langsung dah Ben mendapat simpatik dari Sharon yang mengaku sangat ingin memiliki pasangan seorang pelukis. Bak Dayung bersambut, mereka kini menjadi semakin dekat. Singkat story, kini hubungan Ben dan Sharon sudah semakin dekat, bahkan wanita itu sempat mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara birthday sang manajer. Tidak hanya itu, Sharon bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Ben, dengan mengkis bibirnya Ben ketika akan pulang working.
Bad damn it, sejak Kiss It terjadi malah Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu, yang dibarengi dengan semakin mudahnya ia tertidur, yang memang selama ini memang menjadi big trouble dalam hidupnya, alias Ben memiliki masalah dengan tidurnya. Next day, Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Alex Prout. Dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik pada karyanya, sontak Ben pun sangat happy karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut. Meski ia tidak menyadari bahwa yang didapatnya adalah telepon palsu dari Matt dan Bri, yang ingin mengerjainya. Ketika malam, Ben tanpa ragu mengungkapkan soal telepon yang didapatkannya dari sebuah tempat galeri lukisan, dan hal itu disambut bahagia oleh Sharon, yang nampak sangat mendukung impian pacarnya itu. Keduanya pun kini berangkat bersama ke party ulang tahun sang manajer. Namun secara mengejutkan di tempat tersebut ternyata ada Suzy. Dari sini juga terungkap bahwa pacar Suzy ternyata merupakan saudara dari sang manajer. Sialnya ketika Ben sedang mengantri di salah satu toilet, ia malah didatangi oleh Suzy yang mengaku menyesal telah mengabaikan ajakan balikan Ben. Dan ia kini ingin bisa kembali menjalin hubungan dengannya seperti dulu lagi. Sontak saja Ben pun terpaku dalam bimbang, karena saat ini ia sudah memiliki Sharon. Namun di sisi lain ia juga sadar, bahwa ia masih memiliki feeling dengan Suzy. Suzy yang sangat ingin kembali bersama Ben, malah mencium pria itu yang sialnya malah dipergoki oleh Sharon hingga membuat perasaannya hancur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sama halnya dengan Sharon, perasaan Ben kini semakin tak menentu, bahkan ia kembali bisa menghentikan waktu dan sempat memandangi Sharon dengan penuh lope. Wow. Hingga ia pun memutuskan untuk memajang lukisan Sharon di galeri yang telah dibuatnya tempo lalu. Ben lalu menyusul Sharon di tempat tinggalnya, berharap agar ia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sharon yang masih kecewa jelas tidak mau mendengarkan sepatah kata pun dari Ben, dan membuat Ben pun kini kembali merasakan hancur yang sehancur-hancurnya, karena wanita. Di hari yang telah dijanjikan Ben berangkat ke galeri dengan penuh harap, namun sayangnya ia baru mengetahui, bahwa ia selama ini ia telah dikadalin oleh temannya sendiri. Setelah itu ia bertemu langsung dengan Alex Prout, yang mengaku tidak pernah menghubunginya. Namun dalam kekesalannya itu, secara mengejutkan Alex malah tertarik dengan hasil lukisan Ben, bahkan menawarkan untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya. Ben pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut, dan langsung memberikan undangan untuk pameran di galerinya pada Sharon. Tibalah hari yang telah dinantikan. Beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Ben, sedangkan Sharon yang baru datang di tempat tersebut, langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Ben adalah lukisan tentang dirinya. Sharon sangat takjub dan bahagia atas apa yang telah dilakukan Ben padanya. Termasuk ketika Ben menjelaskan tentang Suzy, yang merupakan mantan saja tidak lebih. Tak lama setelahnya mereka pun berciuman lalu waktu pun kembali terhenti dan hanya Ben serta Sharon saja yang bisa menikmati momen indah itu. Ben pun langsung ngajak Sharon ke kosan keluar dari galeri, dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang berhenti. Lalu keduanya pun berciuman sembari terdengar narasi tentang perjalanan Ben dalam mencari cinta sejatinya, yang kini telah ia temukan. Dan film pun berakhir, akhir cerita yang bahagia. Tak lupa saya mengingatkan untuk subscribe, like, share. Atensi Anda semua saya ucapkan terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu.